Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Bahasa Inggris TV dan kita akan lanjutkan untuk pembahasan di segmen bahas TOEFL ini. Di episode ketiga, kita sudah bahas tentang present participle ya, yang awalnya tadinya mau kita jadikan satu video dengan past participle ini, tapi ternyata it's a bit too long, makanya kita bikin dua part aja. Part satu adalah untuk present participle, dan yang part yang kedua adalah untuk past participle. So today we're about to have a discussion on past participle. Kita akan diskusi tentang past participle yang tentu masih ada kaitannya dengan present participle yang kemarin ya. Sebetulnya kita akan dicek perbedaannya di mana sih gitu kan. Apakah memang di antara kedua ini betul-betul berbeda jauh atau punya fungsi yang mirip-mirip atau gimana gitu ya. Oke, so let's get started. Ya, sebelum kita masuk ke esensi dari past participle, kita akan coba cek dulu yang namanya verb itu sendiri ya. Jadi verb kawan-kawan sekalian atau kata kerja dalam bahasa Inggris itu pada umumnya bisa dibagi jadi tiga nih. Gampangannya ya, secara dari segi bentuknya ada tiga. Ada verb one gitu ya, atau yang bertujuan untuk menunjukkan kegiatan yang terjadi di suatu saat, atau bahkan mungkin timeless gitu ya. Seperti misalkan di sini ada kata write, catch, put gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang kedua ya. Ada yang kedua yaitu kata kerja kedua yang biasa kita kenal dengan istilah past tense. Nah, past tense ini khusus ya, hanya bisa digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kegiatan yang dikerjakan di masa lalu atau di waktu-waktu yang telah berlalu. Dan di sini juga kita perlu perhatikan bahwa kalau kita bandingkan saja dari verb one gitu ya dengan verb two, itu kalau kita lihat ada perubahan-perubahan yang tidak beraturan ya. Kalau yang beraturan mungkin cukup mudah diingatnya, seperti misalkan dari play menjadi played gitu ya, watch menjadi watch, sama seperti yang di bawah ini. Ada kata walk menjadi walked gitu kan. Kemudian reach menjadi reached, blacken menjadi blackened, nah seperti shot saya saat ini. Nah, yang berakhiran ed ini bisa kita kenal dengan istilah regular. Regular forms ya, bentuk yang regular atau bentuk yang begitu-begitu saja alias teratur gitu ya. Nah, sementara kalau yang saya tulis dengan warna merah di sini, ini yang kategorinya adalah irregular. Alias ada perubahan-perubahan tertentu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Seperti misalnya kata write. Kata write tidak bisa jadi righted, tapi harus menjadi wrote. Ya, dari sononya udah gitu ya, dari yang punya bahasa udah kayak gitu. Catch juga bukan jadi coach, tapi menjadi caught. Put tetap put, tidak menjadi put it dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa perubahan-perubahan yang perlu kita perhatikan agar nanti ketika kita mengerjakan suatu soal, kita tidak bingung ini kata kerja keberapa sih, pertama, kedua, atau mungkin ketiga. Nah, sama halnya dengan kata kerja ketiga yang bisa kita kenal dengan istilah past participle. Jadi kalau verb 1 istilahnya present, verb 2 istilahnya adalah past tense ya. Sementara verb 3 istilahnya adalah past participle. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa perubahan dari verb 1 sampai verb 3 ini sama seperti tadi ya. Ada yang bentuknya regular seperti walk, reach, dan blacken tadi, serta ada juga yang bentuknya irregular seperti yang tertulis dengan tinta merah di situ. Nah, kita lihat kawan-kawan. Untuk kata kerja bentuk 1, kata write, catch, dan put ini, fungsi mereka hanya satu, yaitu verb. Maka dimanapun kawan-kawan mendapati ada kata kerja bentuk satu, maka fungsinya adalah verb, tidak mungkin ada fungsi yang lain. Gitu ya. Begitu juga dengan verb 2. Verb 2 ini fungsinya hanya satu, yaitu verb. Yang membedakan antara verb di verb 1 dengan verb yang di verb 2 ini hanya tensesnya atau keterangan waktunya gitu ya. Dan di sini write berarti kebiasaan, mungkin sehari-hari tugasnya menulis gitu ya, atau kebiasaan. Sementara kalau wrote ini berarti menulisnya hanya di masa lalu, alias yang kata wrote yang saat itu kita pakai itu menunjukkan bahwa menulisnya itu di masa lalu. Gitu. Nah, sementara untuk kata kerja ketiga ini punya minimal dua fungsi atau oke lah kita bikin gampangnya aja, dia punya dua fungsi nih, yaitu ada verb ya, sama seperti verb 1 dan verb 2 tadi, tapi juga punya fungsi adjective. Kayaknya pernah denger ya. Nah, untuk verb dan adjective ini, fungsi verb dan adjective ini punya aturan yang kurang lebih mirip ya dengan present participle yang kemarin ya kan. Kalau present participle itu bentuknya ing, sementara kalau past participle adalah bentuknya kata kerja ketiga. Nah, kalau bentuk ing kemarin ketika dia berfungsi sebagai verb, maka harus ada to be. Nah, sekarang nanti kita cek nih gimana nih kalau verb 3 atau past participle itu akan digunakan sebagai kata kerja tuh syaratnya gimana, aturannya gimana. Dan ketika sebagai adjektif itu seperti apa ya. Nanti kita cek. Oke. Ya, kita lihat dulu bahwa fungsi utama ya kalau kita lihat tadi di sini adalah
fungsi utamanya tadi adalah main verb ya, dan juga ada adjective. Nah, sekarang kalau fungsi pertamanya adalah main verb, kita lihat ketentuannya bahwa kalau sebuah past participle berfungsi sebagai sebuah kata kerja, maka syaratnya ada dua, yaitu yang pertama dia harus diawali oleh have atau has, ya, untuk kemudian diikuti kata kerja ketiga, atau juga bisa diikuti atau juga bisa diawali dengan to be, ya. Jadi bedanya adalah kalau dia diawali has atau have, maka rangkaiannya nanti akan menjadi kata kalimat aktif. Sementara ketika nanti dia diawali oleh to be, maka dia akan menjadi kalimat pasif. Nah, kita lihat contoh kalimatnya aja. Kita lihat di sini ya. Yang pertama, J.K. Rowling ya, has written a lot of novels. Has written. Ada kata has diikuti dengan written. Nah, ini rangkaian kata kerja di mana past participle dipakai. Ya, syaratnya agar dia bisa disebut sebagai kata kerja, ya harus ada has ini. Tapi ingat, tidak hanya has dan have ya, bisa juga pakai to be. Hanya saja kalau pakai to be berarti maknanya jadi pasif nanti. Di ya. Kalau ini berarti me. J.K. Rowling telah menulis banyak novel. Kita lihat contoh yang kedua. Harry Potter series was written. Nah, serial Harry Potter was written, ditulis ya. Ditulis oleh J.K. Rowling several years ago, bertahun-tahun yang lalu. Perhatikan, ini sama-sama menggunakan kata written di sini ya, sama-sama menggunakan kata written, tapi di depan berbeda kata kerja bantunya, di mana di sini dia pakai has, sementara yang kedua dia pakai was. Nah, berdasarkan definisi yang ada di sini, bisa kita simpulkan bahwa untuk kalimat pertama ini dia kalimatnya adalah kalimat aktif, sementara yang kedua ini adalah kalimat pasif. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Oke, tadi ketinggalan nih ya. Ini to be, bisa dikit kata kerja ketiga juga. Oke, nah sekarang fungsi yang kedua. Kalau tadi fungsi yang pertama adalah sebagai kata kerja, sekarang fungsi yang kedua sebagai kata sifat atau adjektif, sama seperti present participle yang tadi ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, apabila berfungsi sebagai adjektif, maka kata kerja ketiga tersebut atau atau past participle tersebut tidak akan diawali oleh apapun. Nah, ketika berfungsi sebagai adjektif, maka kata kerja ketiga tersebut akan digunakan untuk menjelaskan noun yang paling dekat. Nah, ketika digunakan sebagai adjektif, maka meaning daripada adjektif itu adalah berbunyi yang di atau yang ter. Langsung contoh kalimat aja ya. Oke. Contoh pertama. The repaired car. Ingat, ada kata kerja ketiga di sini. Ya, berdiri sendiri, tanpa ada have, tanpa ada has, tanpa ada to be di depannya. Maka fungsinya sebagai adjektif dan berfungsi menjelaskan kata benda yang muncul. Maka kata repaired ini akan berfungsi menjelaskan kata car. Oke, berfungsi menjelaskan kata car. Artinya, mobil yang diperbaiki is finally on sale. Mobil yang habis diperbaiki itu akhirnya dijual, gitu ya. Nah, yang di atau yang ter. Yang kedua, the car repaired by my neighbor. Perhatikan, hati-hati. Meskipun seolah-olah kata repair ini muncul setelah subjek, ya subjeknya adalah the car ini tadi. Ini subjek. Nah, bukan berarti ini mutlak sebagai kata kerja, belum. Tapi kita lihat dulu kata repair-nya ini ya. Kata repair ini dia bermakna pasif, yang diperbaiki oleh tetangga saya is finally on sale. Nah, bedanya tadi, sedikit bedanya, kalau dia kata repair-nya hanya muncul sendirian, dan dia muncul sebelum kata benda, maka kata bendanya itulah yang dijelaskan di sini. Sama juga dengan the car repaired by my neighbor. Nah, kata the car ini dijelaskan oleh kata repaired by my neighbor. Kalimatnya juga kalau nomor 1 bisa dibaca, the car is finally on sale. Aslinya hanya begitu. The car is finally on sale. Tapi dijelaskan lebih rinci. The repaired car, dan seterusnya. Yang kedua juga sama, kalimat aslinya hanya berbunyi the car is finally on sale. Ya, tapi karena di situ ada adjektifnya, maka car-nya menjadi lebih spesifik, menjadi the car repaired by my neighbor is finally on sale. Sama juga dengan yang ketiga, the students appointed to represent the school is in a training program. Appointed to represent the school. Ya, para siswa yang terpilih, appointed, yang ditunjuk, yang tertunjuk untuk mewakili sekolah, ya, is in a training program. Sekarang mereka sedang dalam tahap pelatihan. Kalau nggak pakai adjektif ini gimana, Mas? Ya nggak apa-apa. Kalimatnya hanya menjadi the students. Maaf ya, harusnya ini bukan is ya, harusnya are ya. Mohon maaf, ini saya kesalahan di sini, harusnya are. The students are in a training program. Harusnya seperti itu. Maaf, ini ada kesalahan, harusnya are ya, bukan is ya. Saya revisi. Ya, itu kurang lebih fungsi yang kedua, teman-teman sekalian, dari past participle.
Ya, dan ini juga ada soal, kawan-kawan bisa coba kerjakan ya, dan nanti silakan tuliskan jawabannya di komentar, untuk kemudian nanti kalau untuk di seri-seri selanjutnya bisa kita bahas, atau mungkin juga akan kita coba bantu jawab nanti di komentar aja, gitu ya. So, kawan-kawan sekalian, demikian materi untuk past participle. Untuk membandingkannya dengan present participle, jangan lupa tonton video sebelumnya, ya. Jadi mudah-mudahan untuk materi present dan past participle ini teman-teman bisa bisa memahami dengan baik dan bisa bermanfaat ketika teman-teman nanti persiapan untuk mengikuti tes TOEFL yang sesungguhnya. So, saya Fahmi and see you next time. Bye-bye.